5 kemenangan beruntun, rekor 121 lap terdepan tanpa terputus, dan satu pertanyaan yang kini menghantui seluruh padok MotoGP. Apakah Aprilia siap menghadapi kenyataan bahwa ancaman terbesar Bezzecchi bukan Marquez, bukan Ducati, tapi rekan setimnya sendiri, Jorge Martin? Untuk memahami betapa panasnya situasi ini, kita perlu mundur sebentar. Musim 2026 MotoGP dibuka dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Aprilia, pabrikan yang selama bertahun-tahun jadi underdog, kini berdiri di puncak klasemen dengan dua pembalap mereka sendiri bersaing satu sama lain. Marco Bezzecchi, pembalap Italia dari Romaknya, memenangkan 3 Grand Prix pertama musim ini secara berturut-turut: Thailand, Brasil, Amerika. Dan jika dihitung sejak akhir musim 2025, rekor kemenangan beruntunnya sudah mencapai 5 race, 5 berturut-turut. Menurut data yang beredar di komunitas MotoGP internasional, hanya 2 pembalap yang pernah mencatat 5 kemenangan beruntun di era MotoGP modern, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Bezzecchi kini masuk dalam daftar eksklusif tersebut. Tapi disinilah dramanya dimulai. Di belakang Bezzecchi ada Jorge Martin, rekan setimnya di Aprilia, yang hanya terpaut 4 poin di klasemen. 4 poin, hampir tidak ada jarak sama sekali. Pertanyaan terbesar yang kini bergaung di seluruh padok adalah bagaimana Aprilia mengelola persaingan ini? Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, sudah berbicara, dan jawabannya setidaknya secara resmi terdengar tenang. Kepada media Italia Sky Italia, Rivola menyatakan bahwa kedua pembalapnya bebas untuk balapan, selama ada rasa hormat di lintasan. Belum ada keputusan yang dibuat mengenai susunan pembalap, katanya. Keduanya bebas untuk balapan sampai perhitungan matematis menyingkirkan salah satu dari mereka. Kedengarannya adil, tapi di balik pernyataan netral itu ada lapisan kompleksitas yang jauh lebih gelap. Karena faktanya, dan ini yang disinyalir jadi bom waktu di garasi Aprilia, Jorge Martin dilaporkan sudah menandatangani kontrak dengan Yamaha untuk musim 2027. Artinya, secara teknis, Martin sedang berjuang merebut gelar juara dunia untuk pabrikan yang akan ditinggalkannya. Mirip persis dengan apa yang terjadi di 2024 saat ia berjuang mengalahkan Bagnaia demi gelar, tapi dengan seragam tim Pramac Ducati yang juga akan ia tinggalkan ke Aprilia. Di sisi lain, Bezzecchi sudah menandatangani kontrak multitahun bersama Aprilia. Dia adalah masa depan tim. Dia adalah investasi jangka panjang Noale. Jadi pertanyaannya, akankah Aprilia benar-benar membiarkan Martin mengalahkan Bezzecchi demi gelar dunia ketika Martin sendiri sudah satu kaki di Yamaha? Mantan pembalap MotoGP Marco Melandri sudah bersuara terbuka soal ini. Melandri yang kini aktif sebagai analis dan komentator menyatakan bahwa jika dirinya ada di posisi Rivola, ia akan memikirkan serius soal gelar dunia dan artinya menempatkan Bezzecchi sebagai prioritas utama. Menurut Melandri, situasi seperti ini bisa membuat Bezzecchi nervous jika Martin terus mengancam dari belakang. Agen MotoGP senior Carlo Pernat bahkan menyebut performa Bezzecchi di Thailand sebagai stratosferik, di luar nalar. Dan Pernat percaya bahwa Bezzecchi adalah satu-satunya true antagonis yang bisa benar-benar menantang dominasi Ducati musim ini. Tapi ada satu data yang sering luput dari perhatian publik. Bezzecchi sudah membuang poin-poin krusial di sprint race. Di Thailand, ia crash saat memimpin sprint. Di Amerika, ia jatuh lagi saat mengejar Bagnaia di sprint. Total dikabarkan ada sekitar 24 poin yang hilang hanya dari 2 insiden itu. Bayangkan jika poin-poin itu masuk ke tangan Bezzecchi. Jarak antara dirinya dan Martin di klasemen bukan 4 poin, tapi hampir 30 poin. Sementara itu, Martin justru tampil konsisten. Ia absen tes pramusim pertama karena operasi, tapi tetap finish P4 di Thailand, P2 di Brasil, dan P2 lagi di Amerika, setelah memenangkan sprint race sehari sebelumnya. Menurut Martin sendiri, ia saat ini baru beroperasi di kapasitas 95% dan butuh setidaknya 1 bulan lagi untuk kembali ke performa terbaiknya. Bayangkan Martin di 100%, itu yang membuat seluruh pedok termasuk Rivola sendiri mungkin tidak tidur nyenyak. Rivola sebenarnya sudah memberikan petunjuk kecil soal kondisi Martin kepada media. Ia menyebut Martin a little tired di akhir balapan Amerika, dengan lengan yang mulai terasa sakit di lap-lap terakhir. Api sekaligus memujinya habis-habisan. Jorge sedang datang. Apa yang ia lakukan di Thailand luar biasa. Apa yang ia lakukan minggu ini luar biasa. Apa yang ia lakukan di balapan-balapan selanjutnya akan luar biasa, saya yakin. Di tengah semua itu, Ducati justru sedang dalam masalah besar yang tidak mereka duga. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, finish di posisi 10 di Amerika dan mengakui secara terbuka. Aprilia sudah ada di depan, dan dengan margin yang jelas.
Marc Marquez, sang juara bertahan, sudah tertinggal 36 poin dari Bezzecchi dan masih berjuang dengan dampak cedera bahu yang ia alami di musim 2025. Rivola sendiri sudah memperingatkan semua pihak agar tidak terlena. Ducati akan datang, Marquez akan datang, katanya. Lebih baik rayakan hari ini karena kita pantas merayakannya, tapi jangan terlalu banyak mulai besok. Pernyataan itu terdengar seperti orang yang sadar betul bahwa keunggulan Aprilia saat ini mungkin hanya bersifat sementara, dan jendela peluang untuk meraih gelar dunia bisa menutup kapan saja. Satu hal yang membuat situasi Aprilia ini unik dan berpotensi meledak adalah pengulangan sejarah. Di musim 2024, Jorge Martin berjuang meraih gelar juara dunia melawan Francesco Bagnaia. Martin ada di tim Pramac, tim satelit Ducati, sementara Bagnaia ada di tim pabrikan. Martin sudah tanda tangan ke Aprilia. Ducati tahu itu, tapi tetap memberikan kesempatan Martin bersaing secara adil. Dan hasilnya, Martin menang. Ducati harus menelan pil pahit, memenangkan kejuaraan dengan pembalap yang akan meninggalkan mereka dan yang dianggap tidak lagi dibutuhkan oleh manajemen mereka. Itu rasa malu yang tidak bisa hilang begitu saja. Kini, kondisi serupa berulang, tapi kali ini di Aprilia. Bedanya, Aprilia punya Bezzecchi yang sudah dikunci jangka panjang dan Martin yang diklaim sedang dalam jalur keluar menuju Yamaha. Pertanyaannya bukan apakah Aprilia akan mereplikasikan kesalahan atau kebijaksanaan Ducati. Pertanyaannya adalah, apakah Rivola cukup berani dan cukup disiplin untuk menjaga janji kebebasan balapan itu, bahkan ketika Martin mulai benar-benar mengancam Bezzecchi di paruh kedua musim. Yang membuat situasi ini makin berbahaya adalah satu faktor yang jarang dibahas secara terbuka, ego pembalap. Bezzecchi bukan tipe pembalap yang mau diam ketika ancaman datang dari dalam garasinya sendiri. Ia sudah menunjukkan bahwa ketika ia melakukan kesalahan di Sabtu, ia bangkit dan menghancurkan semua orang di Minggu. Rivola sendiri menyebutnya reaksi seperti seorang juara. Tapi reaksi seperti seorang juara juga bisa berarti tidak akan toleran terhadap kekalahan, bahkan dari rekan setimnya. Di sisi lain, Martin punya rekam jejak yang berbicara sendiri. 2 kali juara dunia, pembalap yang sudah terbiasa berjuang di situasi underdog dan menang. Tahun 2024 membuktikan bahwa tekanan besar justru membuatnya semakin tajam. Sumber-sumber di dalam pedok dikabarkan sudah mulai mempertanyakan apakah rasa hormat di lintasan yang dijanjikan Rivola itu akan tetap terjaga ketika keduanya head-to-head di tikungan terakhir dengan selisih setengah poin di klasemen. Sejarah MotoGP penuh dengan contoh rekan setim yang saling lupa hormat ketika gelar dunia ada di ujung jari. Rossi versus Biaggi, Rossi versus Stoner, sampai insiden Jerez yang mengubah karir 2 pembalap selamanya. Desas-desus yang berkembang di komunitas MotoGP menyebut bahwa tim engineer dari kedua sisi garage Aprilia mulai menunjukkan dinamika berbeda dalam sharing data. Belum ada konfirmasi resmi, tapi jika rumor ini benar maka api sudah mulai menyala dari dalam, jauh sebelum musim mencapai puncaknya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Grand Prix berikutnya adalah Jerez Spanyol, kandang Martin. Sirkuit ini sudah lama dikenal sebagai tanah kekuasaan pembalap-pembalap Spanyol, dan Martin pernah tampil luar biasa di sini. Jika di Jerez Martin akhirnya mengalahkan Bezzecchi untuk pertama kalinya musim ini, tekanan psikologis yang muncul akan sangat besar bagi Bezzecchi, bagi tim, dan bagi Rivola yang harus tetap terlihat netral. Skenario pertama, Martin menemukan ritme penuhnya setelah jeda 1 bulan, menang di Jerez, dan mulai memimpin klasemen. Di sini Aprilia akan diuji, apakah mereka benar-benar netral atau mulai mengelola situasi demi Bezzecchi. Skenario kedua, Bezzecchi terus mendominasi. Martin tetap di belakang, tapi konsisten. Dan pada pertengahan musim, keduanya masih dalam jarak kurang dari 20 poin. Dalam skenario ini, potensi insiden di lintasan menjadi semakin besar seiring meningkatnya tekanan. Skenario ketiga, yang paling dramatis, adalah Ducati dan Marquez bangkit. Rivola sendiri sudah mengingatkan ini. Jika Marquez kembali ke performa terbaiknya dan motor Ducati menemukan solusinya, Aprilia bisa tiba-tiba kehilangan keunggulan teknis yang selama ini jadi tameng mereka. Dan disitulah persaingan internal Bezzecchi Martin bisa berubah dari aset menjadi bencana. Yang pasti, musim 2026 ini baru saja dimulai. 19 dari 22 balapan masih tersisa, dan setiap weekend ke depan berpotensi menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Itu tadi semua yang perlu kamu tahu soal drama Bezzecchi versus Martin dan dilema besar Aprilia di musim 2026 ini. Pertanyaan untuk kamu, menurut kamu siapa yang akhirnya akan jadi juara dunia?
Bezzecchi yang sedang menggila dengan 5 kemenangan beruntun, atau Martin sang mantan juara yang sedang kembali bangkit? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu mau terus update soal drama terpanas MotoGP 2026 langsung dari sumber terpercaya, subscribe ke Gala Speed News sekarang. Aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan satu berita pun. Sampai di video berikutnya.